Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Minggu ini dapur Alisa 2 kali upload karena anak saya minta dibikinin roti bawang. Jadi ya sudah saya videokan, saya bagi resepnya buat teman-teman ya. Kali ini pakai sosis di tengahnya. Yuk ikuti cara pembuatannya. Yang pertama saya pakai susu cair dingin 145 ml. Kemudian gulanya 45 gram saja karena ini roti yang asin ya cenderungnya. Kemudian saya pakai 1 butir telur, kemudian 5 gram ragi instan. Ini pas awal saya bikin cuacanya panas ya teman-teman. Saya berharap rotinya bisa bagus dan cepat mengembang karena cuacanya panas. Cuma di akhir pembuatan tuh malah yang deket-deket pas masa proofing malah mendung dan hujan, jadi gelap. Lama saya proofingnya. Ini saya sisihkan dulu. Kemudian saya pakai 2 jenis terigu. Yang pertama terigu protein tinggi 250 gram, terus saya campur sama protein sedangnya 50 gram. Kemudian saya pakai juga susu bubuk 15 gram. Jadi roti itu bisa lembut, unsurnya banyak ya, terutama yang susu-susuannya ini yang bikin dia lembut sama kuning telur. Ini kalau sudah saya campurkan tepung-tepungannya dengan adonan yang basah, susu sama telur tadi, kemudian aduk sampai rata biar antara tepungnya sama susunya benar-benar tercampur sebelum kita mixer. Kalau sudah seperti ini kita tinggal mixer ya teman-teman. Silahkan teman-teman mau pakai tangan, ulen tangan, atau pakai hand mixer nggak masalah. Saya pakainya standing mixer. Oke, kita akan mixer sampai setengah kalis. Ini mixer pertama ini biasanya saya kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Ini untuk melunakkan adonan. Nah kalau sudah seperti ini, saya akan masukkan 3 gram garam sama mentega atau margarinnya. Kalau menurut saya sih ini bebas mau margarin atau mentega, karena nanti juga toppingnya pakai margarin atau mentega juga, tinggal kontrol aja rasa asinnya. Nah ini kalau sudah, kita akan mixer kembali sampai dia kalis elastis. Nah ini udah kalis elastis nih teman-teman. Boleh kita bentangkan untuk tes window pane test apakah adonan kita udah benar-benar elastis atau belum. Tandanya kalau dibentangkan dia nggak putus. Kemudian kita akan istirahatkan biar dia mengembang 2 kali lipat. Sebenarnya makin lama kita proofing pas tahap ini tuh makin roti akan makin bagus ya teman-teman mengembangnya. Jadi kalau saya hanya setengah jam itu bukan karena memang ini seharusnya setengah jam saja, enggak. Karena kadang-kadang tuh saya buru-buru karena saya punya balita, jadi saya kejar-kejaran biar weekend saya punya waktu dengan balita saya. Jadi kalau pas tahap ini proofing pertama sebelum kita bentuk itu ke teman-teman mau proofing 1 jam pun nggak apa-apa, karena kan dia akan kempiskan kembali tuh. Jadi pas proofing pertama ini kalau saya bilang setengah jam itu bukan berarti jadi patokan harus setengah jam, enggak. Yang jelas akan tergantung sekali dengan berapa ragi yang kita gunakan, berapa suhu cuaca yang sedang ada. Misalkan lagi panas atau hujan tentu akan beda. Dan makin lama di proofing atau makin sering dikempiskan, jadi misalkan nih 1 jam tapi kita mengempiskan adonannya itu 2 kali gitu, pasti hasilnya akan beda. Rotinya juga akan lebih mengembang tinggi. Kalau yang saya ajarkan ini karena kebetulan karena saya buru-buru aja teman-teman, setengah jam tuh bisa. Tapi sebenarnya kalau kita ada waktu banyak pasti ini hasilnya juga akan lebih tinggi lagi gitu ya teman-teman. Nanti next kalau saya ada kosong waktu saya coba deh. Nah ini kalau sudah tadi kita timbang, saya bagi menjadi 20 sama rata.
kurang lebih jadi hasilnya 30 gram masing-masing. Nah ini kalau sudah kita akan kempiskan, kemudian kita rounding 20 dough kita. Kemudian kalau sudah selesai kita rounding, nanti akan kita istirahatkan sebelum kita bentuk. Oke, kita sudah selesai rounding, kita istirahatkan dulu. Nah, sambil menunggu kita akan bikin toppingnya. Saya pakai 50 gram margarin mentega. Sebenarnya lebih enak pakai mentega asli, tinggal dikasih garam dikit. Tapi seadanya aja lah teman-teman. Nah, menteganya ini kita cairkan dulu nih. Nah, saya juga pakai bawangnya 2 siung bawang putih. Teman-teman kalau mau lebih silahkan, nggak masalah. Kalau nggak terlalu berminyak, 50 gram dikurangi cuma 40-30 juga nggak apa-apa. Kemudian saya pakai 1 sendok makan parsley, saya campurkan. Ini benar-benar tergantung selera teman-teman ya. Kalau nggak terlalu suka bau bawang, ya dikurangin 1 aja nggak apa-apa. Nggak pengen oily, margarin atau menteganya dikurangi nggak apa-apa. Yang jelas kalau pakai mentega tawar dikasih garam ya sedikit. Kalau ini saya pakai campuran mentega margarin, jadi udah pasti asin. Oke, kita lanjut ke adonan kita. Kita pakainya paper cup yang panjang seperti ini. Nah, masing-masing paper cup nanti isinya akan 2. Jadi kita tinggal gilas aja seperti ini. Kita bikin oval kayak gini ya. Jadi masing-masing paper cup kita kasih 2 bentuk oval seperti ini. Nah, ini kita tata, masukkan dulu. Oke, seperti ini kita gilas. Bagian permukaan yang halus di atas ya. Jadi saya nggak gilas bagian sebaliknya. Usahakan bentuknya oval, mengikuti bentuk dari paper cupnya biar penuh. Tapi seringnya kertas paper cup ini akan memuai sih pada saat dipanggang, jadi suka melebar gitu. Jadi kalau sudah, tengahnya saya akan tusuk biar tengahnya nggak mengembang pakai garpu. Oke, lakukan semuanya sampai selesai. Kalau sudah, kita istirahatkan sampai dia mengembang 2 kali lipat ya. Nah, ini kita sudah lihat mengembang. Ini kemarin tuh setengah jam lebih karena cuacanya hujan, jadi agak lumayan lama. Saya plus buru-buru, ya sudahlah, sejadinya aja kayak gini. Nah, ini tusuk lagi ya teman-teman, karena kita nggak pengen nanti sosisnya melendung gara-gara tengahnya kita nggak buang gasnya atau udaranya. Lakukan tusuk-tusuk ini sampai selesai. Tinggal nanti tengahnya kita isi dengan sosis. Sosisnya saya pakai sosis yang kecil, ukuran kecil yang, sorry saya sebut merek, Kansler. Tahu lah penyebutannya benar atau enggak. Nah, itu ada yang ukurannya kecil nih pas. Jadi untuk 1 paper cup ini isinya 2. Nah, ini tinggal kita masukkan kayak gini, kita tekan ke bawah. Ini insya Allah kalau kita tusuk-tusuk itu dia nggak akan gelundung lah. Kalau dia pas dipanggang tuh nggak akan ngembang bawahnya dan keluar jalur itu sosis. Oke, lakukan semuanya sampai habis ya. Karena kita mau kasih olesan bawang, kita nggak perlu oles permukaan atasnya. Sementara kita mau oles, kita panasin dulu ya kompornya. Saya pakai oven tangkring sama oven gas atas bawah seperti video sebelumnya. Yang bawah 155 derajat, yang atas 150 derajat. Oke, sambil nunggu panas ovennya, kita oles dulu roti kita pakai olesan margarin sama bawang ini. Ini nanti pasti baunya wangi banget, enak banget nih teman-teman. Tapi kembali lagi terserah kalian ya, banyak atau sedikit itu tergantung selera.
Nih oles semuanya, baru kalau udah kita panggang. Oke, kita siap panggang ya teman-teman. Kalau menurut saya, kalau kita pakai oven tangkring itu bawahnya tuh cepat kering gitu. Nanti next video saya coba oven tangkring saya tuh bawahnya saya kasih apa ya, kayak pakai keramik atau apa gitu biar menghalangi apinya, biar yang bawahnya tuh tetap moist, nggak kering. Yang satunya kita pakai oven gas ya, seperti biasa. Coba kita intip di bagian oven tangkring. Ini beberapa menit kemudian ini udah seperti ini. Kalau pakai oven tangkring saya 25 menit, oven gas 20 menit. Nah, ini udah matang. Sedapur itu baunya bawang semua dan ini enak banget. Gurih-gurih asin, terus dapet rasa gurihnya dari sosis juga. Nah, ini yang hasil dari oven tangkring. Ini satu lagi dari oven gas. Oke, sekian dulu teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi ya minggu depan. Assalamualaikum.